Pada suatu hari yang tenang di distrik Bading, sebuah distrik kota Hanoi, tepatnya di sepanjang tepian Sungai Merah, negara Vietnam. Penduduk yang dikala itu sedang melakukan kegiatan sebagai nelayan, dikejutkan dengan penemuan yang sontak membuat geger semua orang yang ada di sana. Kejadian ini terjadi sekitar jam setengah 1 siang, ketika salah satu nelayan bernama Dutch bersama istrinya yang sedang mendayung. Mereka tak sengaja menemukan sesuatu yang tampak seperti bagian tubuh sebuah boneka. Mereka mengira itu adalah manekin yang mengambang di air. Situasi berubah menjadi mengerikan ketika mereka menyadari bahwa apa yang mereka temukan adalah bagian tubuh manusia. Mereka menemukan kaki manusia yang terpotong-potong. Tak hanya itu, beberapa menit kemudian, nelayan lainnya menemukan kepala manusia di lokasi yang jaraknya 100 meter dari penemuan pertama, tepatnya di area kuil ban, masih di tepian Sungai Merah. Menyadari betapa mengerikannya penemuan itu, mereka kemudian menghubungi polisi setempat untuk melaporkan temuan mereka. Beberapa jam kemudian, polisi datang untuk mengangkut potongan tubuh serta mencari petunjuk tentang identitas jenazah itu. Polisi terus menyusuri sungai sebanyak 10 kali untuk mencari potongan tubuh lainnya, tapi tidak menemukan apa-apa. Sehingga mereka memutuskan untuk menyusuri tepi sungai. Namun di sana, polisi juga menemukan sebuah lokasi yang mencurigakan setelah mencium adanya bau tidak sedap, yang terdapat cor-coran semen tertutup dengan bongkahan batu dan terlihat seperti baru dibuat serta dipenuhi lalat. Dengan cepat, polisi yang dibantu oleh beberapa warga membongkar cor-coran semen yang hampir mengeras, dan mereka menemukan sesuatu yang lebih buruk lagi. Potongan tubuh lainnya terkubur di dalam cor-coran semen, dengan keadaan yang sudah membusuk, terkubur selimut yang menutupi potongan tubuh itu. Setelah potongan-potongan itu disatukan, polisi akhirnya dapat mengidentifikasi jenazah yang ditemukan. Pemeriksaan forensik mengidentifikasi bahwa potongan jenazah tersebut merupakan seorang wanita muda, berusia sekitar 20 tahun tanpa mengenakan pakaian. Pemeriksaan medis mengungkapkan penyebab kematian yang mengerikan itu terjadi karena korban kehilangan banyak darah akibat 5 tusukan yang mematikan, yang telah menembus paru-paru kanannya dan juga menembus jantungnya. Penyelidikan awal menyatakan diduga pelaku berupaya menyembunyikan kejahatan kejinya dengan tidak hanya membunuh korban, tapi juga berupaya menghalangi proses identifikasi korban. Pelaku memutilasi jenazah itu dengan memotong semua jari korban agar tidak bisa diambil sidik jarinya. Sebagian dikuburkan dengan dicor semen dan yang lainnya dibuang ke Sungai Merah. Pelaku juga diduga mengambil semua kartu identitas korban. Upaya tersebut sempat menghambat proses identifikasi korban. Tetapi hanya dalam waktu 24 jam, tim forensik akhirnya berhasil mengungkap identitasnya, yang tentunya dibantu oleh ibu korban yang mengenali tato bunga di pergelangan kaki putrinya. Korban bernama Ho Yan Nhi yang lahir pada tanggal 19 Juli 2003. Dia adalah seorang gadis yang meniti karirnya dalam bidang modeling dan dikenal sebagai seseorang yang ramah dan mudah bergaul. Ho Yan sebenarnya baru-baru ini membuat prestasi di sebuah kontes kecantikan. Pada bulan Januari 2023 lalu, dia meraih posisi runner-up atau juara kedua sebagai Miss Vietnam Outside 2022. Dia juga merupakan seorang mahasiswi di University of Theatre and Performing Arts di kota Hanoi. Dan bercita-cita, suatu hari nanti dia akan masuk ke dunia akting untuk menjadi aktris terkenal. Meskipun karir modelingnya terbilang sukses, namun dia tetap memilih untuk terjun sebagai sukarelawan. Memang, dia dikenal dengan sifat kepedulian yang tinggi kepada sesama. Meskipun begitu, dia tampaknya tidak terlalu mempublikasikan kegiatan sosialnya dan juga kehidupan pribadinya di media sosial. Ho Yan yang mandiri memilih untuk berpisah dari rumah orang tuanya dan tinggal sendiri di rumah yang dia sewa sejak beberapa bulan yang lalu. Meskipun begitu, Ho Yan tetap berhubungan baik dengan kedua orang tuanya lewat telepon. Namun ibunya kehilangan kontak dengan Ho Yan sejak tanggal 11 Oktober. Hingga akhirnya dia dipanggil polisi untuk mengidentifikasi jenazah putrinya.
Polisi mulai melakukan penyelidikan setelah mengantongi identitas korban dan memeriksa saksi yang mungkin bisa mengarahkan pada pelakunya, termasuk kedua orang tua Ho Yeon sendiri. Namun bukti kuat akhirnya muncul setelah polisi mendapatkan rekaman kamera CCTV di sekitar area ditemukannya jenazah Ho Yeon. Hasil analisis kamera CCTV mengarah ke salah satu calon tersangka yang bernama Tak Zui Han. Dengan cermat, polisi melacak pergerakan Tak Zui sejak dia meninggalkan apartemen Vinham Ocean Park hingga kedatangannya di terminal bus Zabat dan menaiki bus menuju provinsi Tai Binh yang merupakan kampung halamannya dan bersembunyi di rumah orang tuanya. Namun Tak Zui berhasil melarikan diri dari kejaran polisi setelah dia menyadari bahwa polisi saat ini sedang melacak pergerakannya. Sebenarnya, Tak Zui Han adalah seorang pria berusia 38 tahun yang telah menikah dan bekerja di pabrik tembaga milik orang tua istrinya. Namun polisi meyakini bahwa Ho Yeon dan Tak Zui sedang menjalin hubungan pacaran. Diketahui mereka baru berkenalan di awal tahun 2023 lalu dan cepat menjadi akrab. Dalam upaya pengejaran pelaku, polisi kemudian membagikan foto dan informasi tentang pelaku kepada polisi di Provinsi Tai Binh untuk mengambil tindakan dalam pencegahan kemungkinan pelaku dapat melarikan diri. Kasus yang mengerikan ini membuat ratusan petugas polisi kota Hanoi dikerahkan sebagai keseriusan polisi dalam upaya membawa pelaku ke pengadilan. Pada malam tanggal 14 Oktober 2023, atau satu hari setelah penemuan itu, pihak kepolisian dengan cermat merencanakan penangkapan tersangka. Operasi penangkapan dihadapkan dengan momen yang menegangkan. Waktu polisi memasuki rumah orang tua Tak Zui sekitar jam 11 malam, ternyata dia sedang bersembunyi di bawah tempat tidur dan memegang pisau, lalu menusukkan pisaunya ke leher, dada dan perutnya dalam upaya bundir. Polisi segera melakukan tindakan cepat untuk menyelamatkan nyawanya dengan melarikannya ke rumah sakit. Upaya polisi dalam menangkap pelaku hidup-hidup pun berhasil. Dan ketika keadaannya membaik, Tak Zui akhirnya mengakui memang dia sudah melakukan pembunuhan itu. Kepala polisi Hanoi mengungkapkan bahwa dari penyelidikan awal, mereka telah mengungkap motif pembunuhan ini. Motifnya adalah masalah hutang piutang. Diakui Tak Zui kalau Ho Yeon mempunyai hutang sebesar 50 juta dong Vietnam yang setara 32 juta rupiah. Awalnya, hutang yang dimiliki Ho Yeon diduga sebagai faktor kunci yang menyebabkan peristiwa naas itu terjadi. Tindakan pembunuhan yang dilakukan Tak Zui adalah gabungan dari semua perencanaan yang sudah direncanakan sebelumnya akibat dari kemarahan atas hutang yang belum diselesaikan. Tak Zui memilih jalan untuk langsung membunuh Ho Yeon daripada harus berunding mengenai masalah hutang yang tak kunjung dibayarkan olehnya. Lalu, bagaimanakah kronologi kasus pembunuhan itu dilakukan? Pada awalnya hubungan mereka tampak baik-baik saja. Diketahui mereka memutuskan untuk makan malam bersama di sebuah restoran mewah pada Selasa malam. Namun, di balik makan malam mereka, Tak Zui rupanya sudah mengatur malam itu dengan matang untuk memastikan bahwa istri dan anak-anaknya tidak akan berada di apartemen mereka yang berada di Vinham Ocean Park. Dia sudah membuat berbagai alasan dan mengatur acara agar istri dan anak-anaknya keluar dari apartemen malam itu. Sehingga Tak Zui bisa mengajak Ho Yeon pulang bersama ke apartemennya. Di sanalah Tak Zui melakukan aksi kejamnya itu. Pada saat mereka sampai di apartemen, mereka mulai berdebat tentang hutang yang dimiliki oleh Ho Yeon dan memaksanya untuk segera membayarnya. Tapi setelah tak ada jalan keluar, Tak Zui melakukan kekerasan brutal terhadap Ho Yeon dengan menggunakan pisau besar dan menusuk tubuh Ho Yeon berulang kali tepat di paru-paru dan jantungnya, sehingga Ho Yeon terkapar tak berdaya dan akhirnya meninggal di tempat. Setelah selesai membunuhnya, dia menyeret tubuh Ho Yeon ke kamar mandi untuk melakukan tindakan yang jauh lebih sadis. Dia mengambil pisau yang lebih besar lagi dari dapur dan mulai memotong tubuh korban menjadi beberapa bagian. Dia memotong kedua kaki, badan, kepala, dan semua jari-jarinya.
Setelah memutilasi korban, dia memasukkan semua bagian tubuh yang terpotong-potong itu ke dalam kotak styrofoam untuk menyembunyikan bukti kejahatannya. Kemudian dia membersihkan apartemennya dan menghubungi taksi untuk menyewa mobil. Setelah sang supir taksi tiba di apartemennya, dia menyuruh supir taksi itu untuk membantunya membawa kotak styrofoam tersebut keluar dari apartemennya. Tazui meminta sang supir untuk mengantarkannya ke sekitar tepi Sungai Merah. Setelah sampai di sana, Tazui menurunkan kotak styrofoamnya dan membiarkan supir taksi itu pergi. Kemudian, dia mulai melaksanakan rencana akhirnya dengan membuang bagian kaki dan kepalanya ke sungai. Namun untuk batang tubuh dan bagian lainnya, dia memilih untuk menguburkan semuanya dan mulai menggali lubang. Dalam upayanya untuk menutupi kejahatannya, Tazui kemudian memanggil supir taksi itu kembali untuk membawanya pulang ke apartemennya. Setelah sampai di apartemen, dia langsung menuju ke jembatan Tangci dengan menggunakan sepeda motornya dan membuang 2 handphone Hoyen untuk menghilangkan jejak digital. Dia juga kemudian menyembunyikan tas tangan dan sepatu yang dipakai Hoyen di sebuah motel di wilayah yang sangat jauh dari tempatnya membuang tubuh korban. 2 hari kemudian, pada tanggal 12 Oktober 2023 sore, Tazui Han dihantui rasa ketakutan yang luar biasa atas kasusnya yang mungkin bisa terungkap. Oleh sebab itu, dia membeli satu sak semen seharga 125.000 dong Vietnam atau setara Rp80.000 di pasar lokal dekat persimpangan Daton di Zalam yang dimaksudkan untuk menyembunyikan jenazah agar lebih aman dan efektif. Namun, saat itu tepi sungai tempat dia menguburkan bagian tubuh Hoyen sangat ramai oleh aktivitas penduduk di sana, yang kemudian memaksanya untuk membatalkan rencananya sementara waktu dan pulang kembali ke apartemen dengan membawa semennya. Di tanggal 13 Oktober 2023, saat matahari belum terbit, dia kemudian kembali lagi ke sungai itu dan mulai mencampurkan semen dengan pasir, lalu menuangkannya di atas tempat dia menguburkan tubuh Hoyen. Setelah selesai, dia kembali pulang ke apartemennya. Belum kering adonan semen yang dia tuang, tak sengaja jenazah Hoyen ditemukan oleh warga dan diselidiki oleh polisi. Waktu itu dia mengetahui kalau polisi sedang berusaha mengungkap kasus tersebut. Dia kemudian melarikan diri ke provinsi Taibing dengan menumpang di sebuah bus. Meskipun dia melarikan diri, tak lama kemudian dia berhasil ditangkap saat bersembunyi di bawah tempat tidur rumah orang tuanya. Pada tanggal 16 Oktober, polisi kota Hanoi menuntut Tazui Han atas pembunuhan disertai mutilasi. Pihak berwenang masih menyelidiki apakah tersangka melakukan kejahatan lainnya seperti misalnya perampokan atau pemerkosaan. Pengacara keluarga memberikan pernyataan yang tegas terhadap nasib buruk yang akan menimpa Tazui. Dia menunjukkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan berdarah dingin yang memenuhi syarat atas hukuman paling berat, yaitu hukuman mati. Perilaku sadis dan biadab dalam memutilasi korban jelas-jelas merupakan tindakan pidana pembunuhan yang hukumannya tak dapat ditoleransi. Supir taksi yang membantu Tazui mengangkut kotak styrofoam dijadikan saksi kunci dalam kasus ini. Sebelumnya polisi juga menyelidiki dugaan keterlibatan sopir taksi yang diduga mengetahui pembunuhan itu. Namun hingga saat ini, sopir taksi itu belum ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ini cukup menyita perhatian masyarakat Vietnam. Namun banyak yang skeptis dengan motif pembunuhan yang diutarakan Tazui. Banyak yang percaya kalau sebenarnya motif pembunuhan itu berlatar belakang asmara. Sebagian banyak yang menganggap kalau Tazui mungkin membunuh Hoyen karena takut perselingkuhannya terbongkar. Ada juga yang menganggap kalau Tazui mungkin sudah mencuri uang dari perusahaan mertua tempatnya bekerja dan berusaha merampok Hoyen untuk mengembalikan uang yang sudah dicurinya. Karena banyak yang tidak bisa mempercayai kalau hutang sebesar 32 juta rupiah mampu membuatnya membunuh Hoyen kekasihnya itu. Bagaimana menurut kalian? Apakah sebenarnya motif yang mungkin menjadi latar belakang pembunuhan sadis ini? Tulis tanggapan kalian di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa tunggu update video lainnya dari channel ini. Kita ketemu lagi di lain waktu dan sampai jumpa.